Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua bagi yang menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya Wahyu Dikiswah. Saya mahasiswa baru Universitas Negeri Padang dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi sederhana terkait materi mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, pada mata kuliah ini, pada hari ini saya akan menjelaskan strategi-strategi yang harus dimiliki wirausahawan untuk menjadikan wirausaha yang dia bangun berjalan sesuai dengan rencana. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini, yaitu strategi kewirausahaan. Nah, kita review kembali strategi. Nah, strategi, trik, cara, dan taktik yang kita gunakan, ya, strategi. Nah, dalam konteks kewirausahaan, strategi, taktik, trik, tips yang kita gunakan untuk menjalankan wirausaha atau usaha yang sedang kita rintis dan sedang kita bangun pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk. Yang pertama, strategi kewirausahaan dari segi aspek keuangan. Nah, mendengar kata uang, pasti saudara-saudara semua tidak asing lagi dengan uangnya. Karena tanpa uang, dunia tidak akan berjalan. Nah, pada konteks kewirausahaan, keuangan merupakan aspek yang sangat penting. Karena tanpa uang, tanpa modal, suatu wirausaha atau usaha yang akan kita jalankan tidak akan bisa dijalankan. Benar kan? Pasti benar. Nah, pada keuangan, kita lihat keuangan ini ada beberapa macam pemasukan atau dana yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu usaha yang akan kita rintis. Nah, pertama dana internal. Dana internal yaitu dana yang bersumber dari kita sendiri. Kita sendiri yang mengusahakan dana itu. Maka itu bisa disebut dengan dana internal. Nah, selanjutnya dana eksternal. Dana eksternal yaitu dana yang berasal dari luar. Baik itu bisa berupa pinjaman kepada teman, keluarga, ataupun yang lain sebagainya, atau kepada bank. Nah, itu bisa juga. Nah, pada aspek keuangan ini itu perlu. Mengapa saya katakan perlu? Dengan bisa kita mengatur, memanage keuangan dan merincikan berbagai pengeluaran yang kita perlukan untuk membangun suatu usaha yang kita rintis, maka bisa usaha yang kita jalankan itu bisa berjalan lancar. Dengan tanda kutip, bisa mengatur dan memanage serta mengolah dan mempergunakan dana dengan sebaik-baiknya. Nah, pada penggunaan dana,
pada penggunaan dana bisa kita gunakan, tetapi hanya untuk hal-hal yang bersifat emergency atau bersifat darurat. Kalau tidak bersifat darurat, maka janganlah digunakan. Bisa kolaps nanti. Jangan. Nah, maka dari itu diperlukanlah sebuah dana cadangan yang bisa membantu kita nanti di saat kita susah ataupun di saat kita terdesak. Nah, dana itu sudah ada, jadi kita tidak perlu lagi berkeluh kesah. Nah, karena sudah ada cadangan. Masuk kepada aspek berikutnya, yaitu aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran pasti merupakan unsur sangat penting dalam membangun sebuah usaha. Karena kalau tidak ada pasar, kemana kan Anda jual produk Anda? Kemana? Nah, bisa kita pikirkan dengan logis. Kalau tidak ada pasar, tidak ada jual beli, maka apapun usaha yang kita bangun akan sia-sia. Nah, pada pemasaran, banyak aspek-aspek penting harus kita perhatikan dalam pemasaran. Dari segi jenis produk apa yang sering kita rintis, daerah yang akan kita gunakan untuk pemasaran kita, dan harga yang akan kita patok untuk produk yang akan kita pasarkan. Nah, yang pertama, jenis produk. Nah, jenis produk apa yang akan kita buat? Nah, strateginya kita sesuaikanlah dengan jenis produk apa yang dibutuhkan di suatu daerah yang akan kita pasarkan produk kita itu. Nah, pada daerah itu orang membutuhkan apa? Membutuhkan ini. Nah, coba kita buat yang sejenis tersebut untuk merintis usaha kita dengan jenis yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, yang kedua, daerah pemasaran yang akan kita pasarkan. Tentu, daerah kota besar, daerah terpencil, pasti memiliki perbedaan jauh dari soal harga. Nah, maka dari itu, untuk memasarkan produk kita, diperlukan suatu perancangan atau desain harga-harganya akan kita patok untuk memasarkan produk kita supaya meminimalisir kerugian dan memaksimalkan pendapatan atau laba. Nah, itu juga termasuk juga aspek yang ketiga tadi. Sudah masuk kedua-duanya. Dari tempat. Nah, dari tempat, bagaimana tempat yang strategis. Tempat yang strategis untuk kita memasarkan produk kita tersebut. Daerah yang ramai atau daerah sepi. Nah, pandai-pandai kita membaca situasi dari daerah. Di mana produk yang akan kita pasarkan. Nah, masuk tadi harga yang telah saya jelaskan tadi. Nah, termasuk aspek dari harga yang kita patok. Nah, saudara-saudara yang sedang menyaksikan video ini, pemasaran aspek yang sangat penting. Maka dari itu, mari kita maksimalkan dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya aspek ini. Serta kita harus jeli, ulet, cepat tanggap. Membaca situasi-situasi yang terjadi di luar sana. Kita harus cepat menangkap informasi, mendapatkan berita apa yang terjadi di luar sana. Untuk
Ya, untuk berguna bagi kita dalam menjalankan dunia usaha kita dan meminimalisir kerugian. Nah, dari aspek-aspek yang telah saya jelaskan tadi, semua aspek tersebut sangat berguna sekali dan sangat penting sekali dalam membangun dunia usaha. Dan dengan menggunakan aspek-aspek ini, insya Allah segala apapun usaha dan jenis apapun itu, baik barang atau jasa yang sedang kita rintis, akan berjalan dengan lancar. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.